Selamat datang di YouTube Singkat. Jadi di video ini kita akan membahas mengapa game online mudah memicu emosi saat memainkannya. Mudah emosi merupakan salah satu dampak negatif dari bermain game online. Ada banyak hal yang menjadi pemicu emosi seperti koneksi yang melambat, FPS turun atau bermain bersama tim buruk sehingga menyebabkan kekalahan. Walaupun emosi itu normal, namun menjadi berlebihan karena masalah game online tentu bukan hal yang baik. Mengingat game online sendiri merupakan salah satu hiburan yang tujuannya membuat setiap permainannya merasa terhibur. Jika saat bermain game online malah membuat kamu sebagai pemain merasa emosi, tentu ada yang salah dalam hal tersebut. Akan tetapi, emosi yang terpicu saat memainkan game online sendiri ternyata ada alasan ilmiahnya. Dilansir dari sejumlah sumber yang salah satunya yaitu Healthy Gamer, ada beberapa alasan ilmiah yang mendasari terluapnya emosi saat memainkan game online. Jika kalian penasaran dengan alasan ilmiah yang dimaksud, mari simak video ini hingga selesai agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Alasan ilmiah pertama yang memicu emosi saat memainkan game online adalah permasalahan yang tengah dihadapi. Setiap orang pasti memiliki alasannya masing-masing ketika memutuskan untuk bermain game online, seperti mengisi waktu luang, merasa bosan, hingga melarikan diri dari permasalahan di kehidupan nyata. Saat bermain game didasari oleh alternatif untuk melarikan diri, maka perasaan positif menjadi tujuan untuk didapatkan dengan cara memenangkan permainan tersebut. Namun, jika yang didapat justru kekalahan, maka hal tersebut yang semakin menambah permasalahan. Karena bukannya merasa terhibur, malah merasa semakin kesal yang memperburuk suasana. Hal ini menyebabkan ego dalam diri aktif sehingga menyalahkan hal lain yang dianggap sebagai sumber penyebabnya. Amigdala merupakan salah satu bagian di dalam otak manusia yang menjadi pusat dari perilaku emosional, rasa emosi, dan motivasi. Saat kamu mengalami perasaan negatif yang berujung pada kemarahan dan frustasi, maka amigdala akan aktif. Lalu, perasaan negatif yang dirasakan berusaha dialihkan dengan bermain game. Amigdala semakin tenang dan membuat emosi tertekan. Penekanan yang terus-menerus dilakukan akan mencegah koneksi antara amigdala dan hipokampus, di mana koneksi amigdala dan hipokampus yang terhambat dapat membuat kemajuan pada permainan juga menjadi lambat, sehingga berujung pada rasa frustasi dan dilampiaskan kepada rekan satu tim. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tujuan bermain game online didasari oleh berbagai hal. Maka saat seseorang yang bermain game dengan tujuan bersenang-senang lalu bertemu orang yang sangat kompetitif, maka akan terjadi konflik kepentingan. Pemain yang kompetitif ini akan melihat pemain yang santai sebagai sosok yang tidak memberikan usaha terbaik dalam memenangkan permainan. Ketika terjadi aksi marah yang diluapkan pemain kompetitif, pemain yang santai tersebut tentu juga akan merespon dengan kemarahan sendiri. Hal ini yang menciptakan terjadinya situasi toksik dalam sebuah game. Melansir penjelasan Healthline, alexithymia merupakan istilah luas dalam menggambarkan permasalahan dengan perasaan emosi. Kondisinya sendiri masih kurang diketahui, namun diyakini jika 1 dari 10 orang memiliki alexithymia, hal ini yang bisa dilihat dari setiap permainan yang terus-menerus menekan emosinya saat bermain game online. Bagi setiap pemain laki-laki, hal tersebut juga didukung oleh toxic masculinity, di mana mereka tidak memiliki perbendaharaan emosi secara luas dan sejak kecil diajarkan bahwa laki-laki tidak boleh menangis, sehingga ekspresi perasaan negatif diluapkan melalui kemarahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa komunitas game bisa menciptakan lingkungan yang toksik. Apalagi setiap pemain selalu melampiaskan rasa frustasinya saat mengalami kekalahan. Baik itu dalam permainan ke dalam kemarahan yang meluap-luap. Dengan begitu, sikap toksik dan perilaku kasar seolah menjadi kebiasaan karena didukung lingkungan game online yang sudah toksik. Dan pemain baru yang menyadari untuk juga menjadi toksik demi bertahan. Berdasarkan studi terkait perilaku toksik dalam sebuah game yang dilakukan oleh Anti-Defamation League adalah sebanyak lebih dari 80% pemain multiplayer menjadi korban dari perilaku toksik yang mayoritas berhubungan dengan gender, etnis, ras, orientasi seksual, agama, hingga kemampuan. Dampak perilaku toksik tersebut jelas berbahaya
karena dapat mengakibatkan depresi atau pikiran untuk bunuh diri. Ketika sudah memahami alasan ilmiah terjadinya emosi saat bermain game online, tentu kamu tidak ingin terjerembab pada kondisi tersebut yang memiliki dampak buruk. Lalu, bagaimana solusi untuk mencegah pemicu emosi saat bermain game online? Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Pahami alasan bermain game online. Bicara masalah emosi dengan orang terdekat. Mengendalikan rasa emosi yang hadir. Menyadari apakah sudah kecanduan game online atau tidak. Menentang budaya toksik dalam game. Pada dasarnya, balik lagi ke tujuan utama sebuah game online itu diciptakan, yaitu untuk menghibur diri sendiri sehingga kekalahan seharusnya dianggap bagian dari dalam sebuah game. Dengan begitu, kamu tidak perlu merasa marah dan kesal karena itu hanya sebuah permainan. Perkembangan game, khususnya mobile game, memang terus mengalami perkembangan. Itulah tadi beberapa alasan ilmiah mengapa orang bisa kecanduan main game dan membuat emosi meluap-meluap dan juga toksik. Jika ada pendapat yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini.